Assalamualaikum guys. Nah, balik lagi di episode 1 ini. Jadi di episode kali ini gue akan membahas tentang aplikasi-aplikasi apa aja sih bang yang ada di peronlinean ini gitu kan. Entah itu tentang ojol kah, ojek online, atau tentang kurir online, khusus nih kurir online atau tuh kan. Kenapa gue bikin video ini gitu? Karena ternyata ada juga ternyata nggak sedikit teman-teman di grup, mungkin dia malah searching kan, malah searching aplikasi-aplikasi lain, atau mungkin dia emang sibuk gitu narik di satu aplikasi, dan saat pengen ke aplikasi yang lain dia nggak tahu aplikasinya apa gitu kan. Nah, di sini akan kita coba bahas beberapa aplikasi ojek online dan kurir online yang pernah gue coba dan emang sedikit banyak gue tau lah gitu tentang aplikasi ini gitu kan. Ada yang memang belum pernah gue cobain langsung, tapi rekan-rekan gue udah cobain. Nah, itu juga akan gue sedikit singgung di video ini gitu. Ini akan penjelasan singkat aja gitu guys. Oke. Yang pertama tentu Gojek dong. Kalau di ojek online ini Gojek ya udah dedengkotnya lah kalau di Indonesia kan. Dengan tarif yang mantap, orderannya juga mantap, drivernya udah mantap, peta dan jarak pick up dan jarak antarnya insya Allah sesuai gitu kan. Makanya nih orang-orang tuh banyak banget yang nanya, bang cara daftar Gojek gimana bang, daftar Gojek tuh kok masih tutup terus, kapan bukanya gitu-gitu. Ini Gojek nomor 1 karena dia emang setahu gua, dari yang gue tahu ya, dia memang tingkat kepopulerannya nomor 1. Nah, yang kedua di perojolan. Ini gue akan bahas ojol dulu nih. Saingan terdekatnya yaitu Grab, kan? Ini Grab sama dengan Gojek tadi. Dia udah ya dibilang dua ijo kan. Aplikasi yang muncul di awal-awal gitu kan, yang meramaikan perojolan di Indonesia nih. Sama, tarifnya mantap juga. Ya mungkin kalau dulu lebih mantap, tentu insentif ya yang begitu-gitulah. Kalau sekarang kan kita ngandelinnya ya kebanyakan tarif, kecuali kalau misalkan emang ada bonus-bonus berlian atau apalah itu baru gitu kan, tapi nggak sekencang dulu. Kalau dulu yang gue tahu itu mantep banget lah pokoknya. Itu Gojek, Grab. Nah, ojol selanjutnya adalah InDriver kalau di gue ya, karena ini InDriver ini sebenarnya udah lama nih kan. Tahun-tahun kemarin juga gue daftar masih belum ada potongan. Lu dapat 10.000 ya buat lu dah tuh, nggak usah repot-repot gitu kan. Nah, kalau sekarang lu harus top up dulu nih karena ada potongannya sekitar 11% lah, pokoknya 10% lebih dikit, tapi nggak sampai 20%. Ini masih tarif ojol dengan pemotongan yang minim ya, dia nih InDriver. Makanya kalau di Bogor yang lagi naik sekarang, InDriver lagi lumayan lah, ada nambah terus gitu InDriver. Terus ada Maxim. Nah, ini malah sebenarnya gencar awal-awal nih sebelum InDriver naik nih, Maxim dulu kemarin kalau di Bogor ya. Cuman kalau sekarang kayaknya gue pernah install nih aplikasi, cuman begitu orderannya kadang-kadang kalau menurut gue ya belum, malah jadi nggak terlalu rame gitu. Jadi ketahuan spot-spot ramenya tuh di mana, dan kadang-kadang ada yang aneh, masa mesen dari Jakarta ke Bali kan, terus ada notifnya di bawah, pengen liburan dong bang, katanya gitu-gitu. Jadi ya, dan begitu-gitu tuh kadang-kadang gue jadi males, dan itu langsung gue uninstall lagi gitu. Gue cuma coba beberapa hari doang dan belum pernah narik sih kalau Maxim, karena kan harus ada, bukan harus ada ya, dulu tuh apa namanya, prioritas ya kalau nggak salah. Itu males tuh itu. Jadi
1 2 3 Grab, Gojek, Indri gue ada lah aplikasinya, sih tahu jalaninya. Kalau Maxim gue nggak tahu. Boleh komen di bawah yang ngejalanin Maxim mantep apa enggak kalau di area kalian. Kalau di Bogor yang dulu pernah gue cobain, kalau sekarang sih nggak tahu ya, agak begitu dah. Oh iya, kalau Gojek itu harus ada atribut, dan atributnya itu dicicil per hari 8.000 selama 40 kali. Berarti 40 dikali 8.000, segitu harga atributnya. Itu lo udah dapet helm dan jaket kan. Kalau Grab kemarin gue bayar 350.000 dan itu harus cash, nggak bisa dicicil. Cash 350.000, 300-nya untuk helm dan jaket, 50.000-nya untuk deposit akun kalian. Jadi akun Grab kalian udah ada saldonya 50.000. Nah, untuk InDriver ini bebas, nggak pakai atribut nggak apa-apa. Jadi kalian tinggal top up aja bisa langsung narik. Nah, untuk jaketnya ada yang jual kalau nggak salah waktu itu. Dan ternyata katanya kalau yang gue tanya-tanya kemarin, ada yang beberapa tuh dapat gratis malah jaketnya ini gitu. Nah, kalau Maxim gue nggak tahu ya. Ini yang tadi lagi-lagi boleh di komen di bawah kalau yang tahu. Yang prioritas ini gue nggak tahu dah. Nah, terus untuk kurir online, berarti kita coba yang makanan dulu. Shopee Food dan Traveloka Eats. Jujur ini dua-duanya kalau resminya gue belum pernah nyoba. Baru tahu namanya doang, karena Shopee Food waktu itu gue pernah daftar pas awal-awal, pas atributnya masih dicicil, cuman nggak gue ambil waktu itu. Makanya gue nggak tahu sistemnya kayak gimana. Yang jelas dia ada tupo-tuponya kan. Cuman gue nggak tahu nih orderannya masih mantep nggak gitu. Kalau di Bogor sih gue lihat masih mantep banget emang Shopee Food, karena kan dia gabung dengan Shopee aplikasinya, jadi ya bisa sekalian lah gitu. Nah, kalau Traveloka Eats gue pernah nyoba tapi di aplikasi Lalamove. Kalau di aplikasi resminya gue telat daftar kemarin-kemarin, pos orderannya masih rame, pas awal-awal dia bakar duit, gue daftar ragu-ragu maju nggak, karena gue kan taunya Traveloka itu agen travel ya, gue sewa-sewa hotel kayak gitu. Nah, ternyata rame kan karena dia bakar duit. Pas gue daftar ternyata pemanggilannya lama, akhirnya telat. Ya udah, jadinya orderannya udah keburu banyak yang hilang. Akhirnya gue nggak jadi daftar karena sayang beli atribut kan. Nah, itu dua aplikasi food yang gue tahu ya. Nah, sekarang kita ke kurir online. Kurir online ini yang sering gue bahas di beberapa video sebelumnya. Ada yang pertama Borzo lah. Ini Borzo nih sebenarnya aplikasi kurir online yang bagus, cuman sayang kayak begitu pengelolaannya gitu kan. Tarifnya dulu itu 1.600 per kilometer dulu. Sekarang sih nggak tahu ya, karena kan sempat turun naik nggak jelas nih, gua nggak tahu sekarang tarif resminya berapa. Dan katanya sekarang WD-nya pun harus pakai link kalau nggak salah. Nah, ini gue nggak tahu nih, karena terakhir kali gue WD yang biasa aja gitu. Ada Borzo. Nah, terus yang lagi rame banget Lalamove. Lalamove ini saingan terberatnya Borzo waktu itu. Atau Borzo ini saingan terberatnya Lalamove lah lebih tepatnya, karena lebih rame Lalamove dulu gitu kan. Nah, kalau sekarang Lalamove ini masih bertahan nih. Katanya juga 1.600 per kilometer, cuman kalau banyak teman-teman yang ngitung nggak sampai 1.600, ada beberapa yang ngitung gitu kan. Untuk WD-nya, pencairan uangnya bisa, kalau nggak salah di peraturan barunya ya, kalau nggak salah, koreksi kalau saya salah, itu dia bisa langsung cair di hari itu kalau WD-nya sebelum jam 12 siang gitu. Dan untuk Borzo ini kalian nggak wajib beli atribut, cuman dia ada orderannya yang box dan non box. Jadi kalau kalian mau ambil yang orderan box itu harus mau nggak mau beli boxnya dulu, buka akun box gitu. Nah, sekarang gua nggak tahu harganya berapa. Kalau dulu tuh 200.000. Nah, kalau Lalamove ini sama, sistemnya sama juga. Lalamove ini juga dia ada orderan bag, ada yang non bag gitu kan. Jadi kalian kalau misalkan mau orderannya full, orderan dua-duanya muncul, dia
aplikasi kalian, nah itu harus open yang bag dulu gitu. Jadi kalau kalian punya bag, dua-duanya kelihatan orderannya non bag dan bag gitu. Dan kalau Lalamove ini kalian harus ada saldo deposit dulu 50.000 gitu kan. Kalau si Borzo nggak usah. Nih dua bedanya. Terus kalau Lalamove ini cepet banget hilang. Itu dia. Dengan Argus gitu, tapi karena mungkin kurirnya udah banyak, ya cepet banget hilangnya gitu. Kalian harus cepet-cepet lah pokoknya jari-jarinya tuh. Terus ada lagi ini Rara Delivery. Rara ya, RARA. Kalau sekarang namanya Rara Now. Rara Now Delivery. Bentar, Rara Now apa ya? Cek dulu, salah. Iya benar, Rara Now gitu. Nah, ini aplikasi yang cakep nih sih sebenarnya. Kalau menurut gua kalau di Depok, Jakarta, nah ini cakep banget dah Rara. Ini banyak yang belum tahu ternyata guys. Mereka taunya Lalamove, Borzo, kalau yang untuk khusus kurir ya. Karena lu kalau tadi daftar ojol-ojol, misalkan kayak nggak, sebenarnya banyak orang yang males bawa penumpang gitu. Mereka pengennya kayak bawa barang aja udah cukup lah gitu. Nah ini biasanya mereka mainnya kurir online kan. Makanya ini kita pisah-pisah ini beberapa gitu. Nah, kalau yang si Rara ini, dia enak kerjasamanya ini. Kalau di Bogor tuh banyak kerjasamanya dengan apotik K24. Gila, bawaannya kecil banget segini, bawa obat doang. Gue aja nggak gue cantolin, gue masukin jaket yang anti angin di dalam tuh, gue masukin situ cukup gitu. Bawaannya satu nggak ribet, dan tarifnya ini cukup gede kalau dibanding kurir-kurir yang sebelumnya kita sebutin, Lala dan Borzo. Kalau untuk gue lihat sih di tarif-tarif normalnya itu kisaran 2.000 per kilometernya. Nah, kalau di Bogor itu lebih gede lagi ternyata. Lebih dari 2.000 per kilometernya, karena mungkin di Bogor tuh aplikasi pengguna aplikasinya masih sedikit dan dia masih kayak nge-promo mungkin ya. Jadi masih orderannya masih lebih dari 2.000 per kilometer kalau gue hitung ya. Nanti kalau mau ini kita bahas di Rara nih. Gue udah coba nyiapin bahan untuk Rara Delivery. Nah, terus ada delivery. Kalau tadi kan Rara Now Delivery, kalau sekarang ada delivery doang. Ntar logonya gue kasihin di sini. Nah, ini dia apa ya? Kalau ini tarifnya sebenarnya lebih gede di antara tadi 3 tuh. Di antara Rara, Lala, Borzo. Ini paling gede delivery ini. Cuman emang kalau aplikasi ini jujur gue belum pernah ngejalanin. Karena aplikasi ini agak spesial nih guys. Dia agak sedikit repot kalau menurut gue gitu. Karena di aplikasi handphone nih, misalkan handphonenya satu nih, nah itu dia harus katanya hanya bisa satu aplikasi, yaitu dia aja gitu. Nah ini cuman ada beberapa yang komen, enggak kok bang, gue pakai aplikasi Lalamove dan InDriver masih bisa jalan gitu yang delivery ini. Terus enggak kok bang katanya, selain Gojek dan Grab itu nggak bisa memang katanya, tapi kalau Gojek, Grab dan delivery ini bisa. Nah ini gue belum jelas kan, karena gue juga belum pernah coba sendiri gitu, karena komennya beda-beda nih gitu antara netizen dan netizen. Dan tarifnya ini memang gede banget, terus bawaannya ini emang agak spesial gitu. Kalau yang biasa main sortir bawaan, misalkan udah gue mau maksimal 20 kilo aja, 20 kilogram nih bawaannya gitu, nggak mau berat-berat, nggak mau gede-gede. Nah kalau bawa ini itu bisa melebihi itu guys gitu. Kalau yang gue lihat-lihat ya dari aplikasi dan dari teman yang udah jalanin duluan gitu aplikasi ini, itu bawaannya emang nggak semua bawaannya berat, tapi ada cukup banyak yang kayak gitu kejadian, dan nggak sedikit juga orderan yang emang bawaannya standar-standar aja, biasa-biasa aja gitu. Jadi makanya ya
agak beda lah gitu aplikasi ini gitu. Makanya ini gue juga pengen nyoba sebenarnya karena argonya emang mantap. Cuman ya itu agak repot. Ntar gue coba kita akalin dulu kayak gimana. Ntar kalau kita tahu prosesnya baru kita kabarin lagi ya gitu. Nah itu aja paling guys. Jadi ada berapa tadi? Penjual 4, kurir makanan 2, kurir online khususon ada 4, 10. Nah itulah paling 10 aplikasi yang baru gue tahu atau mungkin kayak gue pernah jalanin yang bisa gue sharing di video ini gitu. Nah kalian tinggal pilih-pilih aja lah, itu tinggal install daftar yang kira-kira cocok, silahkan dicobain ya gitu. Semoga video ini membantu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.